Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret, Jakarta, di minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Masa Prapaskah yang tinggal beberapa minggu lagi akan berakhir. Marilah kita dengan hati yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa. Puasa yang kita lakukan dengan merefleksi diri untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak hidup mementingkan diri sendiri, tapi kita belajar menahan diri dengan mengorbankan kesenangan pribadi untuk memperhatikan dan peduli terhadap orang lain, seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada kita semua. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga ini berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Doa sejahtera untuk Yerusalem.
Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu yang kudus di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kembali kami boleh dipersatukan dalam satu persekutuan ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, karuniakanlah kami hikmat agar firman Tuhan yang ditaburkan dapat kami mengerti, menghayati, dan kami pegang untuk kami lakukan di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Ezra 8 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan,
Ezra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Awal itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Jemaat disilakan duduk. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, anak-anak warga GPIB, Jemaat Nasaret DKI Jakarta yang beribadah di rumah ataupun di tempat masing-masing. Kita sekarang memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Bentar lagi kita akan melaksanakan Paskah. Paskah itu merupakan puncak dari iman Kristen. Paskah ada dua sebenarnya. Paskah Yahudi sama Paskah Kristen. Kalau Paskah Yahudi, itu orang-orang Yahudi memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, Paskah Kristen itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yang maknanya sebenarnya sama. Bahwa kematian Yesus, lalu kebangkitannya itu membebaskan manusia dari kuasa maut, dari perbudakan kuasa dosa. Tuhan Yesus menebus manusia. Jadi yang ditebus manusianya, bukan dosanya. Seringkali kita sebut Tuhan menebus dosa-dosa kita. Kalau itu yang kita sebutkan, yang ditebus dosa. Jadi istilah yang benar, Tuhan Yesus menebus manusia dari dosanya. Tuhan Yesus menebus kita karena Tuhan begitu sayang, karena begitu besar kasih-Nya. Ia menebus kita. Yang Tuhan benci itu dosa. Dosa yang dilakukan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kematian Tuhan Yesus serta kebangkitannya itu hanya berselang waktu 3 hari. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Selama 3 hari itu, itulah sebenarnya orang Kristen melakukan puasa. Mengapa? Selama mempelai laki-laki yaitu Kristus ada bersama murid-murid, mereka bersuka cita. Tapi akan tiba waktunya para murid akan berpuasa. Yaitu ketika sang mempelai diambil dari mereka.
ketika sang mempelai Yesus Kristus masuk dalam kuasa maut, masuk dalam kerajaan maut. Disitulah mereka berpuasa, mereka bersedih, mereka berada di dalam hati yang hancur karena menyaksikan kematian Kristus. Tetapi tidak lama, 3 hari kemudian ia bangkit. Dan sukacitanya menjadi lebih besar. Maut sudah dikalahkan, Kristus sudah bangkit. Sehingga mereka kembali bersukacita bersama-sama Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita doa puasa untuk kesejahteraan bangsa yang didasarkan pada kitab Perjanjian Lama, kitab Ezra, khususnya dalam pasal 8 ayat 21 sampai 23. Latar belakangnya adalah bahwa Ezra ini seorang imam. Karena ia keturunan Imam Harun. Dan di dalam keagamaan Yahudi memang bahwa mereka yang turunan imam, mereka harus melayani. Mereka harus dipersiapkan, diperlengkapi. Memperlengkapi diri juga untuk melayani sebagai imam. Begitu juga dalam keagamaan Yahudi itu, Lewi. Orang Lewi itu keturunannya harus melayani di dalam bait Allah. Nah, itu kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Jadi soal keturunan itu tidak main-main. Mereka harus mencatat diri mereka keturunan siapa. Karena ada kewajiban yang harus mereka lakukan. Ezra sebagai turunan imam, dia juga mempunyai tanggung jawab nantinya untuk melayani Tuhan di bait Allah. Nah, ini Ezra masih berada di pembuangan di negeri Babel. Dan dia memang lahir di negeri pembuangan. Ezra lahir di Babel. 70 tahun setelah pembuangan pertama, orang Israel dipulangkan, dikembalikan ke tanah perjanjian dari negeri Babel. Rombongan pertama sudah terjadi, 10 tahun kemudian rombongan kedua, Ezra ini termasuk rombongan kedua, gelombang kedua di dalam pemulangan bangsa Israel atau Yahudi kembali ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Ezra bersama rombongan gelombang kedua ini dipulangkan kembali ke Yerusalem, itu atas perintah Raja Artasasta. Ketika Raja Persia yang berkuasa saat itu adalah Raja Artasasta. Ya. Babel memang dikalahkan oleh Persia di bawah Raja Sirus atau Raja Kores. Ya, kemudian Persia berganti-ganti rajanya. Lalu sampai di zaman Raja Artasasta, ia kembali memerintahkan untuk melakukan apa yang sudah dijadikan hukum oleh Kores. Ada piagam Kores, piagam Sirus, semua orang buangan harus dikembalikan ke negeri mereka. Nah, sampai di masa Ezra, di Yerusalem sendiri sudah dibangun bait Allah, sudah ditabiskan bait Allah. Nah, Ezra ini yang keturunan imam, ya, dia terpanggil untuk pulang ke Yerusalem karena sebagai keturunan imam dia harus ikut di dalam melayani di bait Allah. Jadi gelombang kedua pulang. Dalam
perjalanannya ya disebutkan bahwa mereka dari Babel itu pada tanggal 1. Pada tanggal 1 bulan 1. 4 bulan. 4 bulan perjalanan mereka. Jadi kalau bulan 1, 4 bulan, ya bulan 5 baru mereka akan sampai ke Yerusalem dari Babel. Ini perjalanan jalan kaki masa lalu. Dan makanya sampai begitu lama, 4 bulan harus ditempuh. Dalam pembacaan Alkitab kita ini, disebutkan bahwa sebenarnya mereka singgah berkemah di tepi sungai Ahawa. Di tepi sungai Ahawa itu mereka selama 3 hari mereka berkemah di tepi sungai tersebut, dan Ezra mengumumkan untuk mereka berpuasa. Di ayat 21 disebutkan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku, ya ini Ezra, aku memaklumkan puasa. Ya ini mereka tiba di tepi sungai Ahawa itu pada tanggal 12 bulan 1. Jadi kurang lebih ya 11 bulan kemudian mereka dari Babel tanggal 1 bulan 1, mereka berjalan sampai di tepi sungai Ahawa itu tanggal 12 bulan 1. Saudara bisa baca itu di Ezra 8 ayat 31. Di ayat 31 tertulis begini. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12. Ya. Ya. Pada tanggal 12 bulan 1. Setelah 11 hari berarti perjalanan mereka. Setelah 11 hari perjalanan mereka dari Babel, mereka tiba di tepi sungai Ahawa pada tanggal 12. Di situ sebelum melanjutkan perjalanan lagi, Ezra meminta mereka untuk berpuasa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpuasa dalam hal ini alasannya ada. Sebenarnya berpuasa itu sama dengan berdoa. Kalau kita berdoa, ada alasan untuk kita berdoa. Demikian juga Ezra. Ia umumkan supaya bangsanya sebelum melanjutkan perjalanan untuk berpuasa. Apa alasannya? Aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon. Jadi mereka harus merendahkan diri kepada Allah dan memohon permohonannya dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Itu yang menjadi permohonan dari Ezra supaya bangsanya berpuasa. Memohon Tuhan menyertai perjalanan yang akan mereka lalui. Dalam perjalanan panjang itu, perjalanan 4 bulan itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka dalam perjalanan ini membawa harta benda, emas, perak. Harta benda memang diperintahkan raja untuk dibawa ke bait Allah untuk pekerjaan peribadahan di bait Allah. Mereka dibekali dengan emas dan perak. Dan ini sangat riskan. Bahwa di dalam perjalanan ada banyak musuh yang bisa saja datang untuk merampok mereka. Lalu juga memohon keselamatan supaya
rombongan mereka, anak-anak mereka ada dalam keadaan aman. Itu alasan yang dinaikkan Ezra untuk melakukan puasa. Mengapa demikian? Sebab Ezra sungguh yakin akan kuasa Tuhan. Ya, karena Ezra ini seorang imam dan Ezra juga mempunyai pengetahuan tentang Taurat Tuhan. Dia ahli Taurat, dia memang belajar firman Tuhan, dia memperlengkapi dirinya, dan dia sangat yakin akan kuasa Tuhan. Di ayat 22, Ezra mengatakan bahwa raja memang pernah menawarkan bantuan kepadanya, supaya dalam perjalanan dia dikawal. Rombongannya dikawal, harta bendanya dikawal, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah jalan. Tetapi Ezra dengan penuh keyakinan mengatakan kepada raja, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ya. Ezra sudah mengatakan bahwa Allah yang mereka sembah akan menyertai perjalanan mereka kembali ke Yerusalem. Ini suatu keyakinan iman dari Ezra. Ia menolak apa yang ditawarkan oleh Raja Persia, bukan dengan maksud mau menyombongkan diri, tetapi bahwa memang ada suatu keyakinan yang muncul di dalam hati Ezra. Ada satu juga rombongan lain di kemudian hari, rombongannya Nehemia. Nehemia ini, ya Ezra dan Nehemia, sama-sama orang lahir di Babel, kemudian pulang ke Yerusalem. Tapi kalau Nehemia itu tokoh politik. Ketika raja menawarkan perlindungan dalam perjalanan, Nehemia mau menerima tawaran raja. Ya, ini dua sikap yang berbeda, tetapi sama-sama harus dihargai. Karena Nehemia memang tokoh politik, kalau Ezra ini tokoh agama Yahudi yang memang keturunan imam, sehingga ia lebih mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, ia meminta supaya rombongannya yang ada bersama-sama dengan dia, para pekerja bait Allah, ya sebelumnya juga sudah didata oleh Ezra, supaya ada juga orang-orang Lewi yang ikut pulang. Karena tidak mungkin mau melayani di bait Allah tanpa adanya orang Lewi. Orang dari keturunan suku yang lain tidak bisa. Tuhan hanya berkenan keturunannya Lewi yang akan melayani di bait Allah. Itu kehidupan keberagamannya orang Israel. Itu sebabnya mengapa orang Israel juga sangat teliti di dalam mengurut, di dalam menulis keturunan, supaya mereka tidak salah di dalam pelayanan. Itu cara mereka beragama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian dengan keyakinan itu mereka berpuasa. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Itu yang dilakukan oleh Ezra. Mereka semua berpuasa supaya Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan tiba dengan selamat.
Karena ada pekerjaan yang harus mereka lakukan di Yerusalem untuk melayani Tuhan di bait-Nya. Bait-Nya sudah selesai dibangun, tetapi orang-orang yang melayani ya harus ada. Ini untuk kesejahteraan, damai sejahtera bagi bangsa Israel ketika Tuhan kembali mengumpulkan mereka, kembali mempersatukan mereka di Yerusalem, di negeri perjanjian. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonan dari Ezra. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa sekarang, saudara-saudara dan saya juga Ezra dan rombongannya, kita semua sama-sama mempunyai tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan masa perjanjian lama dan umat Tuhan masa perjanjian baru. Melalui Kristus Yesus, kita menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Lalu dalam kehidupan kita, apakah kita masih memegang tradisi berpuasa? Ya, dalam kehidupan orang Kristen di masa sekarang, khususnya di dalam kehidupan ya, gereja, GPIB misalnya, apakah kita pernah berpuasa? Saya mau tanya yang hadir saja. Ibu Dewi pernah puasa? Ezra ini ya. Tapi kalau mungkin untuk pengobatan pernah. Iya, terima kasih. Kak Beno. Kak Beno pernah puasa? Jadi kalau pribadi Pak pernah, tapi itu saya merupakan ini pribadi sendiri Pak. Jadi keinginan misalkan saya ingin mencapai sesuatu untuk mendapatkan ini dengan bergumul berdoa saya. Tapi saya tidak mengumumkan ke siapapun. Saya tidak entah itu makan, tidak makan ini atau itu. Itu saya secara pribadi pernah gitu. Tapi itu menjadi ini pribadi saya sendiri, saya tidak sampaikan ke siapa. Iya. Kak Ines. Kak Ines pernah puasa? Enggak pernah Pak. Saya nggak pernah puasa, maksudnya pengen sih sebetulnya, pengen seperti yang Bapak Beno itu, kalau kita pengen punya apa, pengen sesuatu supaya itu tercapai gitu, pengennya sih kita kayak bernazar gitu loh Pak, sebetulnya pengen seperti itu sih. Itu, Pak. Iya, terima kasih apa yang disampaikan oleh para pelayan dalam ibadah ini. Memang puasa di dalam gereja kita bukan sebuah kewajiban. Karena itu tidak ada hari-hari khusus kita melakukan puasa, harus berpuasa, bagaimana puasa. Karena memang tidak merupakan sebuah kewajiban. Tetapi ketika orang mau berpuasa, itu pun sama seperti berdoa. Ada alasan-alasan tertentu kita mau berpuasa dalam hubungan dengan spiritualitas kita. Dan memang di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, praktek berpuasa itu dilakukan. Cuma di zaman Yesus, Yesus juga mengkritik orang-orang yang berpuasa, lakukan puasa, yaitu berpantang makan dan minum, sampai memperlihatkan dirinya ya begitu rupa, lemah, lunglai. Yesus bilang, kamu sudah menerima apa yang menjadi pahala dari puasamu.
orang-orang sudah mengasihani kamu. Tuhan Yesus katakan kalau mau berpuasa ya biasa saja, enggak usah. Karena puasa itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Begitu juga doa, sama seperti doa. Ketika kita ada dalam pergumulan, kita berdoa kepada Allah, bukan kepada manusia. Berpuasa seperti yang dilakukan Ezra ketika ada di dalam pergumulan. Ada banyak alasan orang. Ada banyak alasan orang untuk berpuasa. Dan kita pun boleh melakukan puasa ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada di dalam kesusahan, bahkan ketika kita berada di dalam penderitaan, ada yang kematian, ada bahaya. Seperti yang dilakukan Ezra, ia mengumumkan kepada rombongannya untuk berpuasa. Karena kita akan menghadapi perjalanan yang berat. Supaya Tuhan dengan tangannya yang kuat menuntun mereka dalam perjalanan. Itu alasan yang disampaikan Ezra untuk berpuasa. Ada juga di cerita tentang Esther. Esther juga mengumumkan supaya orang Yahudi di Persia berpuasa karena dia mau menghadap raja. Supaya Tuhan membukakan hati raja untuk menerima dia menyampaikan permohonannya. Supaya orang Israel di masa itu di negeri Persia tidak dibantai oleh Haman semuanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kepada kita pun boleh berpuasa. Memang ada puasa karena kesehatan ya. Seperti yang disampaikan Ibu Debbie, saya juga berpuasa ketika mau dioperasi, tidak boleh makan, minum boleh, cuma minum air. Tapi itu puasa kesehatan diperbolehkan. Ketika kita berada di dalam pergumulan, ada di dalam persoalan, Tuhan juga menghendaki kita juga boleh untuk menaikkan puasa. Melakukan puasa. Tetapi yang Tuhan Yesus kehendaki, khususnya bagi umat Kristen, pengikut Kristus, ketika kita berpuasa, itu untuk damai sejahtera, untuk membawa kesejahteraan. Membawa kesejahteraan di dalam kehidupan. Kita tidak diajarkan berpuasa supaya terlihat suci atau saleh di hadapan orang lain. Tetapi itu kita lakukan karena ungkapan iman, ungkapan syukur. Yesus bilang selama mempelai pria berada bersama-sama para sahabatnya, yaitu murid-muridnya, tidak perlu berpuasa. Tetapi memang ada waktunya bahwa mempelai pria itu diambil dari mereka. Disitulah para murid, sahabat-sahabatnya itu akan berpuasa. Yaitu waktu Yesus masuk dalam kerajaan maut. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, yang terjadi kemudian sukacita. Nah, itulah sebabnya mengapa orang Kristen, Protestan khususnya, hidupnya adalah dalam sukacita. Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Paskah sudah terjadi. Yang adalah sukacita bagi orang beriman. Sehingga tidak ada lagi kewajiban kita untuk berpuasa. Namun sama seperti berdoa, ketika kita ada dalam pergumulan, kita boleh berpuasa, tapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Itu sebagai sebuah pergumulan. Kita ingin lebih mendalam lagi menghayati spiritualitas iman kita. Ketika kita ada di dalam pergumulan, berpuasa memang dilakukan dengan alasan, bukan tanpa alasan. Ketika kita ada di dalam pergumulan, kita boleh berpuasa. Ketika kita ada di persimpangan jalan, kita boleh berpuasa. Supaya kita memperoleh kekuatan. Tetapi yang utama diajarkan kepada kita
Puasa yang artinya berpantangan, pantang melakukan sesuatu yang jahat. Puasa berarti menahan diri agar kita tidak melakukan apa yang dari hati iri, benci, itu semua bertentangan dengan kasih. Puasa kita lakukan dengan mulut kita menahan diri dari menghina, memfitnah. Puasa kita lakukan dengan pikiran kita berusaha kita hadirkan pemikiran-pikiran yang positif. Dan ini semua puasa yang demikian akan membawa kesejahteraan bagi bangsa. Sehingga ketika kita berpuasa dari hal-hal yang jahat, menahan diri dari hal-hal yang jahat, berusaha menghadirkan kebaikan Tuhan, itulah arti puasa yang sesungguhnya. Doa puasa yang kita lakukan untuk kesejahteraan bangsa. Kita berpuasa dari hoax, supaya tidak menyebarkan hoax misalnya, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya orang juga dapat memiliki pemikiran yang positif, memiliki kekuatan tidak hanya lewat fisik tetapi juga lewat spiritual, lewat mental, lewat iman, untuk membangun damai sejahtera dalam kehidupan bangsa negara kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga alasan yang dilakukan Ezra untuk rombongannya yang akan ke Yerusalem dalam perjalanan panjang mereka. Mereka mengawali diri dengan berpuasa. Selama 3 hari mereka berpuasa, memohon penyertaan Tuhan untuk perjalanan mereka dengan maksud menghadirkan damai sejahtera. Mereka membawa misi yang dapat saja di tengah perjalanan itu hancur oleh karena perampokan misalnya, oleh karena musuh-musuh misalnya, dapat menyebabkan mereka tidak bisa tiba di Yerusalem. Tetapi yang benar, Tuhan menjawab doa mereka, doa puasa mereka, dan mereka boleh tiba, sehingga mereka dapat tiba di tanah perjanjian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tuhan menghendaki kita menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera sebagai respon, ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Bahkan Tuhan sudah mengerjakan keselamatan kita. Dengan peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itu keselamatan sudah dihadirkan. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa memelihara iman percaya kepada Kristus dan berusaha menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan shalom, kita semua ada dalam rancangan keselamatan. Keselamatan bukan nanti kalau kita sudah mati baru selamat. Keselamatan itu sudah terjadi, sudah berjalan selama kita masih hidup di dalam dunia. Selama kita memelihara iman dan melakukan iman itu, menghadirkan damai sejahtera itu, hidup di dalam iman, keselamatan sudah berproses dan akan disempurnakan Tuhan pada waktunya. Karena Tuhan katakan, aku akan datang untuk membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh berpuasa, tapi jangan berpuasa
Ya, untuk menunjukkan saya orang baik atau saya orang saleh, lakukan itu seperti biasa saja. Berpuasa karena ada pergumulan, lakukan itu wajar-wajar saja. Jangan perlihatkan diri seperti orang yang kelaparan sedemikian rupa menuntut orang lain untuk menghormati kita. Bukan itu cara Kristiani. Lakukan itu kalau ada dalam pergumulan. Dan harus dengan keyakinan, sama seperti doa. Harus dengan keyakinan. Begitu juga ketika berpuasa, karena alasan tertentu, karena pergumulan tertentu, biasanya disertai juga dengan nazar, dengan upaya yang sungguh-sungguh, lakukan dengan iman. Dan Tuhan akan memberkati, seperti yang diberkati kepada Ezra. Kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk damai sejahtera, untuk kesejahteraan bersama, pastilah Tuhan genapi apa yang menjadi permohonan kita. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Saudara boleh melakukan puasa, tetapi itu bukan kewajiban di dalam kehidupan kekristenan. Kewajiban dalam arti ada hari-hari tertentu. Di Yahudi juga ada hari-hari tertentu untuk berpuasa. Tetapi dalam kehidupan Kristen tidak ditetapkan hari-hari tertentu, tetapi dalam diri kita sendiri. Ketika kita mau berpuasa, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesejahteraan hidup bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.
akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus. Oleh karena melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan juga di dalam pergumulan hidup kami, untuk kami juga belajar untuk berserah kepada Tuhan, tidak hanya melalui doa, tetapi juga ketika pergumulan berat kami hadapi, Tuhan mengajar kami untuk berpuasa, untuk menahan diri. Tuhan, berilah kami keteguhan iman menghadapi hari-hari yang harus kami lalui, perjalanan hidup di masa pandemi COVID-19, ketika pergumulan-pergumulan berat terjadi, kuatkan, teguhkan kami di dalam iman percaya kami, agar perjalanan yang harus kami tempuh di masa pandemi ini, kami tetap ada di dalam penyertaan serta pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kuatkanlah, teguhkan iman kami, juga ketika kami hendak berpuasa, Tuhan juga memberikan kepada kami keyakinan yang teguh, dengan satu pemahaman bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada kami keselamatan. Tuhan sajalah juru selamat kami. Ya Tuhan, kami membawa kepadamu pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati agar bangsa kami dapat melewati masa-masa pandemi COVID-19. Berkati upaya-upaya vaksinasi yang diupayakan pemerintah. Berkati juga pemerintah, baik pemerintah pusat, Bapak Jokowi sebagai presiden, juga pemerintah-pemerintah daerah, berikan hikmat agar mereka dapat menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami doakan anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, Tuhan juga memberkati mereka agar mereka juga menjadi garam dan terang di tengah-tengah pengutusan mereka. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk gereja GPIB, Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB dalam pelayanan serta kepemimpinannya, persiapan-persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan persidangan Sinode pada bulan Oktober 2021, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan dalam lingkup MUPEL Jakarta Timur, Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Nasaret, Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, serta kesaksian jemaat ini. Berkati para presbiter, para pendeta, penatua, diaken yang melayani di tengah-tengah pergumulan. Karena masa pandemi ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan keteguhan di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan pekerjaan maupun kehidupan keluarga. Ya Allah, kami berdoa juga bagi para pengurus unit-unit misioner, baik pelkat maupun komisi, juga panitia kerja, panitia Paskah tahun 2021, panitia rancangan umum program kerja anggaran jemaat untuk 2021-2022. Tuhan memberkati
Demikian juga bagi tim kerja Tanah Waru yang memproses penyelesaian Tanah Waru. Tuhan memberkati, berilah hikmat kebijaksanaan. Ya Bapa, berkati juga pegawai kantor majelis jemaat di dalam pelayanan mereka melalui pekerjaan kantor. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara yang terdampak bencana alam. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka. Pakailah kami juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk meringankan penderitaan sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, juga mereka yang telah lanjut usia. Tuhan memberkati perawatan kesehatan mereka, obat-obatan yang dipakai, makanan minuman mereka, sehingga proses kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan kiranya mereka boleh terima. Ya Tuhan, kami bawa pergumulan kami untuk Ibu Ismiati Aritonang, untuk Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik. Kami berdoa untuk Ibu Els de Freitas, Penatua Ives Rumayar, Penatua Adriel Harjono, Darlene Rumayar, Ibu Kurniati Tambunan. Kami berdoa untuk Ibu Teli Wenas, Ibu Poyo, Bapak Yans Rumayar. Kami berdoa untuk Ibu Syana Lantang, Ibu Yudit Tambunan. Kami berdoa untuk Bapak Rega, untuk Ibu Titi Nugroho. Kami berdoa untuk Bapak Denny Adam, Ibu Ren de Freitas. Kami berdoa untuk Ibu Irma Rumayar, Bapak Ibu Tarbutar, untuk Mirel Eluama. Kami doakan Ibu Novita Setiadi, Monika Agustina. Kami doakan Ibu Maya Werinusa, Daryl Rumayar. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dan pemulihan kesehatan mereka. Ya Bapa Surgawi, tiliklah kami masing-masing, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga kami. Kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, seraya memohon Roh Kudus menolong serta membukakan jalan keluar bagi kami, untuk kami memelihara damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan keluarga serta kehidupan pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan kami. Doa ini kami naikkan kehadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih ungkapan rasa syukur kami ini ya Tuhan, melalui persembahan ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan kesejahteraan bagi umat-Mu. Layakanlah kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 17 Maret 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Doa pagi Nasaret. Pada Sabtu 20 Maret 2021 pukul 7.30 sampai 8.30 akan dilaksanakan doa pagi Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Henry B. DJ Yakob dan liturgos Penatua Rahayu B. Korputi Tumakaka. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 8822455820 dan passcode Doa Pagi NZ. Share Winar Gerakan Pemuda GP. Pada Sabtu 20 Maret 2021 pukul 14.30 akan dilaksanakan share winar Pelkat GP Nasaret dengan tema Kulik Karir atau Kurir, Membangun Karir di Masa Pandemi, dengan narasumber Christian R.M. Pohan, Head of Human Resources, dan Monica Putri Afria, Human Resources Generalis. Share Winar dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi 0878 1569 1326 Saudara Alan atau 0812 9076 938 Saudara Asli. Mohon partisipasi pemuda dan pemudi GPIB Nasaret untuk mengikuti share winar tersebut. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Nasaret bagi Pratiwi Arita Sebayang, Sektor 6, dan Daud Yusuf Purba, GMII Jemaat Makedonia,
pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 14. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan atau melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek atau seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalah pandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Maret akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021. NZ membaca Injil. Masa Prapaskah adalah masa untuk kita bertobat. Dalam pertobatan kita, mari menjalin hubungan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Bersama ini, kami mengajak seluruh warga Nasaret selain berdoa untuk membaca kitab-kitab Injil selama 30 hari masa Prapaskah, di mana setiap pagi dari Senin hingga Sabtu melalui WhatsApp group yang ada di Jemaat Nasaret akan dicantumkan nats yang akan dibaca. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teruna dan anak-anak yang membutuhkan dukungan membaca, Komisi Teologi akan membuatkan WA Group khusus untuk saling menopang dan menyemangati dalam membaca Injil. Silakan menghubungi anggota Komisi Teologi untuk dimasukkan dalam WA Group NZ Membaca Injil 2021, kontak person Penatua Eti Said Suyut 0812 80 60 840 dan Diaken Erlin Luhukai 08778 4313969. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya belas kasihan Tuhan akan selalu menolong kita untuk makin dekat kepadanya. Pemberita firman malam ini, Pendeta Henry B. DJ Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Kepada pembaca firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dengan sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Setiap janjiku dan setiap doaku
beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.